Kabar terbaru hari ini, PSSI resmi umumkan daftar 32 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia versus China kualifikasi Piala Dunia. Siapa saja? Simak beritanya sampai selesai. PSSI telah resmi merilis daftar 32 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia tengah melakukan training camp di Bali untuk persiapan menghadapi dua laga penting di bulan Juni mendatang. Dalam daftar kali ini, sejumlah pemain andalan yang selama ini menjadi tulang punggung timnas tetap menjadi pilihan utama. Nama-nama seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Marcelino Ferdinand kembali mengisi daftar yang dirilis PSSI. Meski begitu, ada juga beberapa perubahan menarik yang cukup menyita perhatian. Salah satu perubahan paling mencolok adalah absennya Ragnar Oratmangun, pemain keturunan yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam skuad Garuda. Tidak tercantumnya nama Ragnar menjadi perbincangan tersendiri di kalangan pengamat sepak bola nasional, mengingat kontribusinya cukup konsisten di laga-laga sebelumnya. Sebaliknya, Asnawi Mangkualam yang sempat tidak dilibatkan pada agenda FIFA Matchday bulan Maret, kini kembali dipanggil untuk memperkuat sisi kanan pertahanan. Performa impresif Asnawi di Liga Thailand dinilai menjadi salah satu faktor utama kembalinya pemain ini ke timnas Indonesia. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga memberikan kejutan dengan memanggil beberapa pemain yang tampil gemilang di kompetisi Liga 1. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Septian Bagaskara, serta duet kembar Sayuri, Yakob dan Yance, ikut serta dalam pemusatan latihan kali ini. Begitu pula dengan Reza Arya, kiper muda berbakat yang semakin menunjukkan kematangannya di bawah mistar gawang. Skuad Garuda akan menghadapi dua laga krusial pada bulan Juni, yakni menghadapi China pada tanggal 5 Juni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu, Indonesia dijadwalkan terbang ke Jepang untuk menantang tim tuan rumah pada tanggal 10 Juni. Kedua laga ini sangat menentukan peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi keempat di klasemen grup dengan raihan 9 poin. Meskipun persaingan cukup ketat, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 ataupun melaju ke babak keempat masih terbuka lebar, asalkan mampu memaksimalkan dua laga terakhir dengan hasil positif. Pemusatan latihan yang akan dijalani para pemain ini diharapkan menjadi ajang pematangan strategi, peningkatan chemistry antar pemain, serta penguatan fisik dan mental untuk menghadapi dua lawan kuat. Pengalaman bertanding melawan tim seperti Jepang juga dianggap menjadi kesempatan penting untuk mengukur level permainan timnas saat ini. Berikut daftar lengkap 32 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni. Penjaga gawang, Maarten Paes, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Reza Arya. Bek tengah, J. Izes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jordi Amat, Miss Hilges. Bek sayap kiri dan winger, Yance Sayuri, Kelvin Verdong, Dean James, Sain Patinama, Pratama Arhan. Penyerang, Ole Romeni, Egy Maulana Fikri, Rafael Struik, Stefano Lillipali, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara. Keberagaman dalam komposisi pemain menunjukkan perpaduan antara pemain naturalisasi dan talenta lokal yang terus berkembang. Kehadiran beberapa pemain muda juga memberikan sinyal positif tentang generasi dalam tubuh timnas Indonesia. Dengan waktu yang tersisa untuk persiapan, para pemain diharapkan bisa segera beradaptasi dan tampil maksimal demi mengangkat prestasi Indonesia di kancah internasional. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan harapan besarnya terhadap timnas Indonesia ketika menghadapi China. Ia menekankan agar performa skuad Garuda lebih ditingkatkan. Kita menyambut baik kedatangan timnas China. Ini adalah kesempatan berharga untuk memetik 3 poin main di kandang sendiri seperti saat kita menekuk Bahrain beberapa waktu lalu. Kami percaya bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan tensi tinggi dan semangat sportivitas, ujar Erick di Jakarta. Tak lupa pula, Erick Thohir mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan memberikan dukungan langsung di stadion sebab kami telah mempersiapkan kuota tiket sesuai dengan kapasitas tribun.
Menurutnya, dukungan supporter di GBK bukan hanya memberi semangat bagi para pemain, tetapi juga memperlihatkan wajah Indonesia yang ramah dan sportif kepada dunia. GBK adalah simbol kebanggaan bangsa. Mari kita jaga atmosfer positif dan dukung tim kita dengan semangat kebersamaan. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang menunjukkan jati diri Indonesia di mata internasional, tambahnya. Sama halnya dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, ia optimistis jelang laga kontra China di GBK. Kami siap tunjukkan karakter timnas Indonesia. Jelang laga krusial melawan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyampaikan optimismenya terhadap kesiapan tim. Dalam sesi jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Kluivert menekankan pentingnya pertandingan ini sebagai penentu langkah Garuda menuju putaran berikutnya. Kami tahu betapa pentingnya laga ini, bukan hanya untuk poin, tapi juga untuk membuktikan perkembangan tim di atas lapangan menuju Piala Dunia 2026. Para pemain menunjukkan semangat luar biasa dalam latihan dan saya melihat karakter kuat yang tumbuh di dalam skuad ini, ujar Kluivert kepada awak media. Selain itu, kami juga menghormati China. Mereka tim yang disiplin dan punya kualitas. Tapi kami bermain di kandang, di depan supporter kami sehingga atmosfer GBK akan menjadi kekuatan tambahan. Oleh sebab itu saya ingin para pemain menikmati pertandingan ini dan tampil dengan keberanian, tutupnya.